Dimulai oleh Irfan Jauhari dan jatuh ke Egy Maulana Fikri, robek gawang dari Myanmar. Ya, sebuah gol yang Ya, gaspol Indonesia. Baru menit ke-9 sudah 2 gol dicetak dan gerakan individu dari seorang Ricky Kambuaya. berbahaya. Marcelo Ferdinand Sengaja sebuah tendangan keras dari Marcelino Ferdinand. Winengchun sangat cepat, masih Winengchun shooting Winengchun. Hai, hasil dari deflection atau Kaigat ulang coba-coba. Ya, seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar di cabang sepak bola SEA Games Vietnam. Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Gol Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri menit 6, Witan Sulaiman menit 10, Marcelino Ferdinand menit 45 plus 1. Itu semua overall di babak 1. Sedangkan gol yang dicetak Myanmar 1 gol oleh Winengchun di menit 66, yang dimana cenderung permainan Indonesia bertahan. Oke, ini eksklusif ini untuk kalian teman-teman. Jadi di Vietnam aku punya kenalan salah satu analis di tim Liga Vietnam. Oke, sampai situ clear ya teman-teman ya. Komunikasi aku tanya, gimana menurut dia terkait tentang situasi timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di video sebelumnya sudah aku jelaskan juga ke kalian gimana tanggapan tim analisis ini terkait Indonesia ketika tampil perdana di SEA Games menghadapi Vietnam. Nah, di momen tersebut, kawan ataupun teman aku ini teman-teman mengatakan Vietnam akan menang mudah dan hasilnya 3-0. Seperti apa yang disampaikan oleh tim analisis ini tadi, Vietnam menang mudah akibat permainan Indonesia yang memang di bawah standar banget, jauh banget kualitasnya seiring berjalannya waktu sampai dengan pertandingan Myanmar ini. Oke, sebelum aku buat video ini, komunikasi lagi aku dengan tim analisis ini, salah satu tim analis di Liga Vietnam ya teman-teman ya. Aku tanya lagi, gimana tanggapan dia terkait tentang timnas Indonesia yang bisa memutar balikan keadaan di partai pertama kalah 3-0, kemudian seiring berjalan waktu sampai dengan pertandingan Indonesia menghadapi Myanmar ini, Indonesia peaknya terus semakin meningkat. Apa yang disampaikan oleh tim analis yang ada di Vietnam tersebut terkait tentang situasi timnas Indonesia? Pertama, mentality yang dimiliki oleh pemain Indonesia bisa bangkit dari usai dipermalukan Vietnam dan bisa memutar balikan keadaan dengan terus menang. Artinya apa? Diapresiasi orang Vietnam, tim analisnya teman-teman, bukan orang-orang yang di luar sepak bola. Ini pure orang yang mengetahui kondisi sepak bola Vietnam, bahwa Indonesia memiliki mental yang sangat kuat. Faktornya apa? Nah, inilah dia faktor yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu memang pemain-pemain yang ingin bangkit. Di sini ada andil peran dari Sintayong itu sendiri untuk membalikkan mental Indonesia yang mungkin drop usai kalah menghadapi Vietnam 3-0 di partai perdana SEA Games, kemudian bisa memenangi pertandingan 4-1 menghadapi Timor Leste, kemudian mengalahkan Filipina, kemudian menang lagi ketika menghadapi Myanmar. Good job. Nah, inilah yang ditakuti oleh tim analisis ini. Bukan tim analisis secara spesifik ya. Banyak orang-orang Vietnam yang menakuti mentalitas ataupun progres yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya kalau kita saksikan wajah-wajah dari Park Hang-seo ataupun asisten-asistennya ketika menyaksikan pertandingan Indonesia, agak sedikit menegangkan bagi Park Hang-seo menonton pemain ataupun timnas Indonesia yang sedang bertanding. Itu dia beberapa kisi-kisi yang aku dapat langsung dari Vietnam. Tapi overall, apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan meningkatkan mentalitas Indonesia dengan resep-resepnya, taktik-taktiknya, strategi-strateginya sangat bisa membuat orang-orang Vietnam dalam tanda petik ya overpride lah, memberikan kebanggaan yang sangat luar biasa, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap Indonesia. Bayangkan aja, Vietnam menghadapi Myanmar aja 1-0. Kita Indonesia menghadapi Myanmar 3-1. Oke, kita bicara tentang pertandingan ya teman-teman ya. Ini salah satu pertandingan kalau kita bicara dari sisi analisis, statistik ya teman-teman. Di dalam sepak bola itu ada namanya XG, expected goal.
ataupun bahasa sederhananya angka harapan gol. Kalau kita bicara tentang pertandingan ini, pertandingan terbuka yang menghasilkan banyak peluang, khususnya di babak pertama. Banyak sekali Indonesia menghasilkan peluang, tapi finishing nggak begitu sempurna, walaupun bisa mencetak 3 gol. Nah, akibat apa? Indonesia bisa menghasilkan banyak peluang akibat pemain-pemain Myanmar nggak parkir bus. Itu yang pertama. Yang kedua, Myanmar nggak menerapkan 5 back. Itu yang kedua. Cenderung di 3 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Myanmar, Indonesia menghadapi Vietnam 5 back, Timor Leste 5 back, Filipina 5 back. Ketika menghadapi Myanmar ini menggunakan 4 back Myanmar itu sendiri. Jadi nggak begitu parkir bus, dan mereka juga yang ketiga teman-teman mau melakukan high pressing. Nah, pressing yang dilakukan oleh Myanmar ini nggak secara bagus untuk memutus serangan-serangan daripada pemain-pemain Indonesia itu sendiri. Pun ketika Myanmar melakukan serangan, mereka melakukan fase build up 1-2 sentuhan, kesulitan selalu untuk membongkar 4-1 ketika defense tanpa bola Indonesia. Dari tengah tuh Myanmar melakukan serangan, coba mereka passing ke tengah, sulit. Bermainlah dari sayap kiri ataupun sayap kanan. Cenderung pada akhirnya long ball, ataupun long ball yang mereka lakukan itu nggak optimal. Kenapa nggak optimal? Passing akurasinya lebih buruk daripada pemain-pemain Indonesia di pertandingan ini. Bahkan lebih buruk bisa kita katakan ketika Indonesia pertama kali tampil menghadapi Vietnam di SEA Games cabang sepak bola ini. Memang nggak layak sih menurut aku ya, sebagai penonton ataupun analisis, untuk melihat Myanmar bisa maju ke babak selanjutnya untuk lolos ke semifinal. Memang kalau kita bicara tentang background dari Popov, pelatih dari Myanmar yang berasal dari Bulgaria, teman-teman, Eropa Timur, memang cenderung permainannya seperti apalah yang dilakukan oleh Myanmar di pertandingan ini. Press atas, keras, banyak pelanggaran. Memang itu ciri khas daripada Popov itu sendiri. Nah, masalahnya Myanmar ini sendiri, teman-teman, pemain-pemainnya nggak mampu untuk menerapkan keinginan daripada pelatihnya itu sendiri. Ya, cobalah nonton aja khas-khas gaya permainan sepak bola Eropa Timur. Keras, cepat, beberapa kali cenderung melakukan pressing, dan cenderung juga bahkan tidak memiliki pola ataupun konsep yang jelas kalau kita bicara dari fase build up 1-2 sentuhan. Nah, sampai situ jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara lagi dari beberapa treatment yang dilakukan oleh Sintayong yang aku apresiasi, ini pure latihan ya teman-teman. Di AFF juga dilakukan oleh Sintayong, di SEA Games juga dilakukan oleh Sintayong. Apa itu? Bola mati ketika corner kick. Ada 2-3 yang aku catat teman-teman, berulang kali corner kick yang dilakukan oleh Sintayong itu cenderung ke tiang dekat. Nah, kemudian pemain yang melakukan heading di tiang dekat meletakkan bola tersebut ataupun melakukan sundulan untuk masuk ke tengah. Nah, sehingga pada saat heading dilakukan oleh pemain yang berada di tiang dekat ke tengah, struktur ataupun pertahanan dari lawan sudah mulai amburadul dalam tanda petik. Nah, disitulah pemain-pemain Indonesia diharapkan mampu mendapat ruang untuk bisa memanfaatkan bola tersebut menjadi gol. Dan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia seperti yang sudah kita bahas di analisis taktik, ini harus fair kita teman-teman, di menit 32-37 itu terlihat sekali bahwa Myanmar ingin meletakkan bola ke belakang garis defense Indonesia pun, atau melakukan bola vertikal direct ke depan dengan memanfaatkan kecepatan pemain dari Myanmar yang lari dari belakang, blind inside. Dan itu memang mengalami kesulitan back-back Indonesia untuk memutus. Bukan hanya pertandingan ini, menghadapi Timor Leste, menghadapi Vietnam, menghadapi Filipina, itu menjadi kendala Indonesia. Coba aja cek di video taktikal, analisis taktik teman-teman, Indonesia menghadapi Filipina kemarin itu secara clear, konkret, keseluruhan aku bahas. Dan ada beberapa hal yang seharusnya bisa diperbaiki Indonesia ke depannya. Counter attack yang dimiliki oleh Indonesia yang banyak miss passing, ataupun secara bentuk daripada
counter attack yang belum begitu baik, salah passing lah, ataupun terlalu kecepatan lah, ataupun pada akhirnya finishing yang nggak begitu sempurna. Nah, karena banyak sekali counter-counter yang didapat oleh Indonesia ketika menghadapi Myanmar di pertandingan ini. Myanmar aku apresiasi kali ya, nggak melakukan parkir bus, berani melakukan pressing-pressing, walaupun pressing yang mereka lakukan nggak kolektif untuk bisa memutus serangan Indonesia. Kalau kita bicara di babak kedua, pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong pun berubah. Berubah teman-teman. Usai unggul 3-0 di babak pertama, di babak kedua cenderung bertahan. 4-1 mereka terapkan. Ini memang penting banget ya, walaupun kebobolan di menit 66, tapi secara organisasi setidaknya 20 menit bertanding kalau kita lihat bagus untuk bisa membendung serangan dari Myanmar. Nah, memang serangan dari Myanmar pun nggak bagus-bagus amat karena cenderung bermain dari kiri ataupun kanan, long ball, crossing, gitu terus dan bisa dibaca oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi secara secara organisasi pertahanan sangat luar biasa. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Hal yang terjadi di pertandingan ini. Dan ada beberapa kesimpulan terakhir bahwa Indonesia seusai unggul, ini kesimpulan ya teman-teman, bukan hanya di pertandingan Indonesia-Myanmar, tapi di pertandingan-pertandingan lainnya. Indonesia ketika unggul cenderung entah mengapa 1, 2, 3 gol udah unggul banyak lah ya, cenderung seusai unggul tersebut hilang bentuk permainan. Passing salah, nggak tenang, itu memang harus menjadi PR ya untuk Indonesia. Ini kita bicara objektif ya, karena bukan hanya di pertandingan ini aja, tapi di turnamen-turnamen yang diikut Indonesia cenderung banyak melakukan kesalahan-kesalahan ataupun nggak sesuai bentuk lah permainannya, kurang tenang. Oke, kalau kita bicara line up, Hernando Ari luar biasa di belakang, Asnawi, Fahrudin, Rizky Ridho Dewangga tetap, McLeod tetap, Ricky Kambuaya, Marcelino, Egy Maulana Fikri, Irfan Jauhari yang banyak menghasilkan peluang tapi nggak bisa mencetak gol, sayang banget, Witan Sulaiman. Ya, ini salah satu hal yang sangat luar biasa lah. Kita lihat bagaimana dan siapa nanti yang akan dihadapi Indonesia di semifinal. Kenapa? Karena nanti malam, karena ini aku membuat videonya habis match Vietnam menghadapi habis match Indonesia menghadapi Myanmar, baru nanti malam Vietnam menghadapi Timor Leste. Kita lihat siapa yang akan berada di urutan pertama, siapa nanti yang ada di urutan kedua. Kalau misalnya Indonesia berada di urutan pertama, Indonesia akan berada melawan Thailand. Sebaliknya kalau Indonesia di urutan kedua, Indonesia akan menghadapi Malaysia. Nah, tapi harusnya Indonesia berada di urutan kedua posisinya yang akan menghadapi Malaysia di babak semifinal. Kenapa? Hitung-hitungannya untuk posisi Timor Leste menghadapi Vietnam, harusnya Vietnam dengan mudah mengalahkan Timor Leste. Tapi kita nggak tahu, ini sepak bola, bisa aja apapun itu terjadi. Tapi good job untuk Indonesia, dan ingat tadi teman-teman, orang Vietnam aja udah mengapresiasi mental yang dimiliki oleh Indonesia. Bye.